Dan sayangnya, porto saham gua justru minus, guys. Wah, ini minusnya lumayan ya, minus 4%. Minus sekitar 61 juta, ya. Tunggu dulu. Sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Yo guys, what's up? Berlagi bareng gue Indra Ken, aka Indra Kesuma. Dan di video kali ini spesial banget karena kali ini kita akan membahas tentang investasi saham. Yap, kalau kalian udah nonton video gue yang sebelumnya, gue udah ngasih tahu kalian bagaimana cara memulai untuk investasi di pasar modal atau saham untuk pemula. Dari cara bikin account-nya. Jadi kalian harus punya RDN dulu, yaitu rekening dana nasabah. Nah, ketika kalian udah punya RDN, kalian tinggal depositkan dana kalian ke sana. Di situ kalian bisa langsung memilih pasar modal ataupun saham yang mau kalian beli. Tapi sebenarnya nggak segampang itu, guys. Karena membeli saham itu sama dengan kita membeli sebuah perusahaan. Jadi kita harus tahu dulu perusahaan ini bisnis modelnya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa. Apakah ini perusahaan yang bagus, bisa menguntungkan? Karena ketika kita membeli saham yang perusahaannya lagi bermasalah, maka kita sebagai investornya, kita sebagai investor sahamnya akan rugi juga, guys. Bayangkan kita beli saham sebuah perusahaan yang lagi bangkrut. Apa yang terjadi? Ini terjadi di saham Bumi. Teman-teman lihat sekarang, itu pernah di tahun 2008-2007 itu saham Bumi itu lagi booming banget. Harganya itu naik banget dan banyak orang yang kaya dari sana, guys. Dan sekarang harganya turun banget dari 8 ribuan menjadi sekitar 50-an. 50-70. Dan itulah yang terjadi apabila kita menginvestasikan dana kita di pasar modal ataupun di saham, tapi tidak hati-hati dan tidak edukasi. Tidak ada edukasinya. Nah, makanya dari sini, gue pengen menjelaskan ke kalian apa aja yang sebenarnya perlu kalian lakukan sebelum kalian memulai investasi saham. Yang pertama memang penting untuk menyiapkan dananya dulu. Kalau kalian sudah punya RDN, akunnya sudah aktif, kalian tinggal deposit. Gua sendiri pun di dunia saham itu bisa dikatakan masih belajar dan masih pemula. Dan sayangnya, porto saham gua justru minus, guys. Kalian bisa lihat nih. Nah, gua akan langsung kasih lihat ke kalian. Porto saham gua sekarang minus. Wah, ini minusnya lumayan ya, minus 4%. Minus sekitar 61 juta. Ya, biasanya kalian lihat gua profit mulu di binary option, di forex, di crypto profit terus. Di saham gua malah minus. Nah, ini bisa terjadi, guys. Nah, porto gua sekarang minus, gua kasih lihat ke kalian. Gua ada beli beberapa saham dan ini sebenarnya rata-rata adalah saham-saham blue chip kecuali Antam ya. Nah, gua banyak minusnya itu adalah di GGRM atau gudang garam. Dan gua baru lihat Instagram ada yang posting nih, gudang galau ya postingannya ya. Karena ternyata perusahaan gudang garam atau perusahaan rokok ini sedang ada masalah, guys. Jadi banyak investor-investor yang sudah menginvestasikan dananya di GGRM menjadi loss dan kehilangan uangnya. Ini bisa terjadi karena kita tidak teliti. Nah, gue akuin di dunia saham gue masih sangat pemula, guys. Jadi wajar apabila mengalami loss seperti ini. Cuman karena dari awal kita udah teredukasi, kita udah punya literasi finansialnya, bahwasanya kalau kita mau investasi, mau itu di forex, mau itu di saham atau di apapun, kita harus benar-benar ya pisahkan lah ibaratnya dana nganggur, dana kebutuhan dengan dana investasi. Nah, selama ini adalah dana nganggur, ya gue nggak stres-stres banget. Cuman kalau ada orang yang sampai menggadaikan motornya, sampai jual rumah untuk investasi saham, ketika nyangkut dan minus seperti ini, dia pasti akan stres, guys. Ini penting buat kalian. Jadi sebelum kalian memulai investasi saham, pisahkan dulu dana investasi dan dana kebutuhan. Ini adalah langkah awal yang paling penting, khususnya buat kalian para pemula, supaya kalian nanti nggak kayak gua gitu loh, udah minus, galau gitu. Nah, kalau gua posisinya lagi minus 61 juta ya nggak apa-apa, karena uang yang udah gua taruh di Ajaib ini adalah memang udah uang nganggur ya. Jadi posisinya lagi minus, tapi nggak masalah. Ntar kita bisa melakukan teknik yang namanya averaging down. Jadi kita beli lagi, ketika dia turun, kita beli lagi, guys. Dan kita beli dengan jumlah yang semakin lotnya semakin banyak. Cuman itu tidak gua rekomendasikan untuk kalian yang punya dana yang terbatas. Nah, kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Udah nyangkut, ya kita tunggu aja, kita hold aja dulu. Karena bisa jadi dia akan naik lagi pelan-pelan. Selama kita belinya itu saham-saham yang bukan saham-saham gorengan, biasanya aman, guys. Nah, ini gua baru aja tadi di-share sama salah satu temen gua. Gila sih, dia pamer porto ke gua ya. Pamer porto sahamnya udah naik 97%. Modal dia 500 juta, sekarang jadi 1 miliar dalam waktu katanya 1 bulan. Dan setelah gua selidiki, ternyata yang dia beli adalah saham-saham gorengan, yaitu bank-bank kecil seperti BBNA dan lain sebagainya. Dan itu adalah saham-saham yang menurut gua itu nggak jangka panjang, guys. Itu bahaya sekali. Dia bisa naik, mungkin sekali arah itu kenaikan saham adalah maksimal 35%. Cuman hati-hati,
ketika kita tidak TP secepatnya, ntar dia malah susah guys. Saham-saham seperti ini saham yang jarang orang mau beli. Jadi ketika lu profitnya tinggi pun, lu jualnya susah guys. Jadi saran gua kalau untuk pemula, mending investnya di blue chip aja. Di saham-saham yang memang punya nilai valuasi yang jelas, yang udah memang waktunya itu udah jelas guys. Sahamnya itu udah lama dan memang udah blue chip dan memang gak sembarangan gitu. Tapi kalau kayak saham-saham yang bank-bank kecil itu, saran gue untuk pemula mending jangan, hindari guys. Jangan kalian tergiur sama profit seperti ini. Profit 100%, 200% itu adalah profit-profit yang nggak wajar guys. Jadi saran gue untuk pemula, kita sama-sama pemula, kita sama-sama belajar. Mending kita belajar aja investasi di saham-saham yang aman. Contohnya seperti 4 bank ya. Ini 4 bank yang memang direkomendasikan banyak orang. Salah satunya yang pertama adalah BCA, BRI, BNI, dan juga Bank Mandiri. Ini adalah 4 bank yang memang sudah ibaratnya laporan keuangan itu udah stabil, udah bagus, bisnis modelnya juga oke gitu loh. Semua orang butuh bank kan. Nah, kalau kita bicara value investing, artinya kita bicara investasi jangka panjang. Kita bukan trader. Nah, gue pengen ngajarin kalian tuh untuk investasi di saham itu dalam kurun waktu yang panjang guys. Jadi kita sebagai long term, kita bisa analisis. Contoh seperti Bank BCA. Sampai kapanpun, Bank BCA akan dibutuhkan banyak orang. Dari kalangan bawah, menengah, sampai atas itu butuh Bank BCA. Saya pakai BCA, mungkin kalian nonton video ini juga rata-rata punya Bank BCA. Kalau Bank BRI juga sama. Dia itu memang udah dipercaya oleh kalangan tertentu, khususnya di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia itu banyak sekali nasabahnya guys, khususnya penduduk-penduduk yang agak di pedesaan, di kota-kota kecil, itu rata-rata punya Bank BRI. Nah, jadi cara menganalisisnya seperti itu. Kita analisis bisnis modalnya. Apakah saham yang pengen kita beli ini, perusahaan ini, apakah bisa long term? Apakah dia bisa menguntungkan dan bisa profit di masa depan? Jadi caranya seperti itu guys. Jadi jangan sembarangan. Gue nggak pengen kalian mengalami minus yang gue alami. Nah, gue karena kebetulan ini uang nganggur, jadi ya aman-aman aja. Tapi kalau sampai kalian minus dan itu uang kalian butuh dan kalian pengen tarik uangnya nggak bisa karena portonya lagi minus, itu benar-benar nyesek sekali guys. Nah, gue juga pengen kasih tahu ke kalian bahwa gue sekarang ini adalah investasi saham di Sekuritas Ajaib. Nah, mereka itu lagi ada sebuah promo ataupun campaign dan gerakan namanya adalah Ciptakan Generasi Saham. Nah, jadi kalian bisa ikutan kompetisi ini guys. Nah, kalian tadi lihat kan ketika gue buka Ajaib, apa yang terjadi, muka siapa yang di sini, muka Opa Korea ya, yang ada di K-popnya, K-pop lagi apa namanya, K-drama ya, K-drama yaitu startup. Jadi dia ini sekarang jadi bisa dikatakan mentornya di Sekuritas Ajaib. Jadi kalau kalian pengen ketemu sama Doi secara langsung, kalian bisa ikutan kompetisi ini, Ciptakan Generasi Saham. Caranya gampang, kalian tinggal share link referral kalian ke teman-teman kalian. Semakin banyak orang yang nabung saham karena link referral kalian, maka kesempatan kalian untuk ketemu sama si Opa Korea ini semakin besar. Jadi, sambil kalian nabung saham, sambil kalian bisa ngajakin teman-teman, saudara, dan kerabat-kerabat dekat kalian untuk yuk kita nabung saham gitu, ciptakan generasi saham. Jadi semakin banyak yang nabung saham, itu semakin bagus guys, karena pasar modal akan semakin ramai, dan itu bagus banget buat kita para investor. Jadi kalau kalian sekarang udah nonton video ini dan kalian tahu saham dari video ini, gak ada salahnya kalian bisa ajak teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa nabung saham, buka akun saham di Ajaib Sekuritas dengan menggunakan link referral gua di bawah ini. Nah, udah gua sediain di link deskripsi di bawah. Itu aja sih guys. Jadi gua di sini hanya pengen sharing ke kalian. Mungkin kalian ngeliat gua Indra Kens ya, murah banget gitu ya, profit terus, enggak guys. Kenyataannya ketika kita udah trading ataupun investing di instrumen investasi, mau itu forex, crypto, binary maupun saham, selalu ada resikonya. Dan akan ada masanya kita tuh bisa mengalami loss ataupun kerugian. Nah, tinggal cara kita bagaimana menyikapi hal tersebut guys. Seperti gua udah mengalami kerugian, maka yang gua lakukan adalah gua ntar akan deposit lagi ke RDN gua dan gua akan pilih lagi saham-saham yang bagus. Jadi gua switching nih, yes. Gua udah lihat nih beberapa portofolio gua udah minus nih. Seperti GGRM udah minusnya udah banyak, udah sekitar 6%. Mungkin gua akan cut loss dan gua akan switch pindah ke saham-saham yang memang profitable dan bisa menjadikan profit yang tinggi dan lebih oke dibandingkan GGRM. Karena melihat berita dan news, info-info dari GGRM ini sendiri ya seperti yang gua lihat tadi ya, gudang galau ya. Jadi banyak yang udah galau guys ya di gudang galau ini ya, gudang garam ini. Jadi banyak yang udah nyangkut juga. Jadi kita harus mengambil langkah, apakah di cut loss? Ini cut lossnya masih 6% ya, masih aman. Sebelum dia lossnya semakin dalam dan susah untuk kita balikinnya. Jadi langkah-langkah yang bisa kita ambil, kita bisa hold, kita bisa tunggu, tapi nggak tahu tunggu sampai kapan. Kita harus benar-benar ikutin perkembangan newsnya. Atau kita cut loss dan kita switch ke emiten lain yang benar-benar lebih profitable. Seperti itu guys. Jadi buat kalian semua ya, rekan-rekan salam nyangkut. Kita nyangkut bersama nggak masalah. Asalkan ini dana yang kalian investasikan adalah benar-benar dana nganggur dan dana dingin, tidak mengganggu uang kebutuhan kalian. Sebenarnya sah-sah aja dan santai aja guys, bawa enjoy aja, jangan kepikiran, jangan galau terus. Biarin aja
tungguin aja, ntar pelan-pelan juga bakal naik. Nah, seperti itu guys. Jadi, sekali lagi gue mau ingetin kalian semua yang pengen terjun di dunia saham, belajar baik-baik dulu. Kalian bisa belajar banyak sekali video-video di YouTube, di internet yang ajarin kalian tentang bagaimana cara edukasi investasi di saham. Nah, gue juga mau saranin kalian, kalau untuk kalian yang pemula, kalian bisa join grup Telegram gue gratis ya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Grup Telegram gue untuk investasi saham. Di situ gue kadang-kadang merekomendasikan saham-saham yang bagus, dan gue juga ngasih edukasi-edukasi news dan berita tentang saham. Kalian bisa join di link channel Telegram kursus trading saham. Nah, caranya langsung aja klik di bawah, itu gratis. Kalian akan dapat seputar edukasi tentang info, news, dan saham-saham yang gue rekomendasikan. Dan pastinya semua risk itu, dan kalian harus manajemen resiko yang ada juga. Karena di situ gue juga nggak sembarangan pom-pom ya, beli ini, beli itu, pom-pom-pom, habis itu nyangkut. Nggak seperti itu. Gue mengedukasi kalian untuk benar-benar tahu kenapa harus beli ini, dan bagaimana kalian harus take profit dan harus stop loss. Semua itu ada di channel ini. Kalian bisa join gratis di channel kursus trading saham. Oke guys, gue rasa sekian aja video kali ini. Semoga kalian yang nonton, kalian bisa benar-benar ngerti ya, sebelum kalian terjun di investasi saham, kalian harus benar-benar belajar dulu guys, karena ini bukan hal yang mudah. Nah, kalian harus tahu banyak hal dulu, karena saham itu tidak seperti investasi forex maupun kripto. Itu benar-benar berbeda guys. Kalau untuk kripto sendiri, dia instrumennya yaitu 24 jam gitu. Kapanpun kita mau sell, buy bisa. Kalau saham, bursa itu buka ada waktunya, ada jam kerjanya. Nah, kalian harus benar-benar riset sendiri. Di internet, di YouTube, ada banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa kalian pelajarin. Nah, kalau kalian tonton video ini, ya gue berharap kalian dapat sedikit ilmu dari sini. Meskipun kita sama-sama belajar, gue jujur aja di dunia saham, gue nggak terlalu jago, masih banyak yang lebih jago di luar sana. Tapi di video ini gue cuma pengen share ke kalian semuanya, bahwa penting untuk kita belajar terlebih dahulu sebelum kita terjun ke investasi saham. Sebelum kita investasikan dana kita harus benar-benar manage resikonya dan ngerti dulu ini instrumen apa yang kita ingin jalankan. Oke guys, sekali lagi kalau mau join, langsung aja join di channel Telegram gua, kursus trading saham, gratis edukasi di sana. Kalian bisa belajar dan kalian bisa dapat info-info tentang saham. Oke guys, gua rasa sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Indra Kens, salam